Dan sebelum saya akan bacakan, ini adalah Bible story ya. Ini bukan cerita belaka, ini sejarah. Tapi sebelumnya saya kasih sedikit intro dulu. Supaya Anda yang tidak terlalu familiar dengan kitab Ester supaya bisa mengikuti. Cukup Anda kenal 4 tokoh sebelum kita bahas. Yang pertama adalah Raja Ahasiweros. Dia adalah Raja Media Persia yang sangat berkuasa di zamannya. Lalu Anda harus mengenal yang lakon utama kita yaitu Ester. Ester ini adalah seorang ratunya Ahasiweros. Ternyata keturunan Yahudi, taunya nanti. Nah ini Ester ini, hari ini waktu kita baca kitab ini juga bisa mewakili kita. Seperti gereja perjanjian baru mempelai wanita. Lalu ada tokoh ketiga, jangan lupa karena dia sama lakonnya, namanya Mordekai. Mordekai ini adalah ayah asuhnya Ester, sebenarnya sepupu, tapi karena usia jauh. Dia mengadopsi si yatim piatu Ester ini. Mordekai ini orang yang sangat takut akan Tuhan. Bibit bobot bebet itu ada. Lalu jangan lupa Hitler zaman itu, namanya Haman. Haman ini hendak memunahkan bangsa Yahudi. Nah cerita Ester ini seputar 4 tokoh ini. Mari kita baca sama-sama sekarang Ester pasal 6. Tapi sebelumnya seharian ini menunya tadi sudah keluar belum? 5 kali belum ya? Munculkan. Ini dia. Saya percaya ada banyak rema-rema jawaban dan pewahyuan di dalamnya. Jangan ketinggalan salah satunya. Sekarang kita akan membaca Ester pasal 6 dulu. Mordekai dihormati, ayat 1. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teresh, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai? Oleh sebab perkara itu, jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran di luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lanjut ya. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan pada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku. Oleh karena itu, jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau batalkan, kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu. Sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabatnya
apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malah engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Saya kasih judul topik kebaktian pertama ini, kita tidak perlu keberuntungan. Orang Kristen tidak perlu luck. Jadi sebenarnya kurang tepat kalau kita beritahu kepada sesama orang Kristen, good luck ya. Kita adalah umat yang diberkati dan disertai. Kita tidak perlu keberuntungan. Karena dalam Kristus tidak ada kebetulan. Semua itu sudah ditata Tuhan. Kebetulan adalah berkat yang Tuhan tidak tanda tangani. Ya, kita harus tahu diri, kita harus tahu itu Kristus yang melakukannya. Mujizat tanpa paragraf. Kelihatannya seperti, wow, I get lucky. Aku beruntung sekali, padahal bukan. Tuhan yang sengaja drop it atau menaruhnya di sana. Hari itu raja nggak bisa tidur, ayat 1 saya baca lagi. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Siapa yang buat dia tidak bisa tidur? Tuhan. Karena esok hari pagi-pagi sekali, bahkan barusan saja matahari itu terbit, musuh Yahudi yaitu Haman sudah siap untuk melaporkan yang bukan-bukan. Tapi Tuhan sudah mengantisipasinya. Dikarenakan doa Esther, doa Mordekai, doa bangsa Israel. Doa itu memang tidak langsung dijawab secara instan. Tapi kalau kita berdoa, tiba-tiba hidup kita diisi dengan serba kebetulan yang dari Tuhan. Salah satu kebetulan yang terjadi malam itu, raja mengalami yang namanya insomnia. Nah, ini perbedaan antara nggak bisa tidur karena Tuhan atau nggak bisa tidur karena setan. Kalau Tuhan yang membuat seseorang terjaga di malam hari, pasti ada sesuatu yang berguna. Dan nggak mungkin itu akan mengganggu kesehatannya. Pasti nanti akan diganti waktu istirahatnya. Tapi kalau setan, jikalau kita nggak bisa tidur karena stres dan depresi, biasanya kita akan bergantung dengan obat penenang, antidepresan. Dan itu bukan solusi panjang kalau Anda bergantung obat-obatan. Cepat lambat toh harus putus, kalau enggak nanti pasti ada efek sampingnya. Semua obat sebagus apa, pasti ada efeknya. Pasti ada collateral damage-nya. Semua ilmuwan tahu, seharusnya semua dokter juga bisa menasihatkan. Jadi demi supaya menyembuhkan sesuatu yang lebih parah, yang lebih kecil dikorbankan. Jadi kalau Anda bergantung dengan itu, bukan bergantung dengan firman, lama-kelamaan pasti akan, bukan hanya tidak selesai masalahmu, tetap nggak bisa tidur, tetapi akan terjadi kerusakan di dalam hidupmu. Malam itu raja tidak bisa tidur, tapi ini karena Tuhan. Apa yang raja lakukan adalah, maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Raja itu punya library, punya perpustakaan. Jadi kalau di HP kita hari ini mungkin ada yang kita simpan di notes. Ada yang dalam rupa PDF, ada yang entahlah, pokoknya ada yang dalam email. Jadi raja minta dibacakan. Dan waktu membaca itu kok bisa dari begitu banyak kitab pencatatan sejarah Media dan Persia. Media Persia itu di daerah Iran hari ini. Zaman dulu itu negara adikuasa. Kok bisa bacanya itu persis? Kan dia nggak dibaca dari depan. Raja kan bukan mau belajar, raja mau tidur. Ini loh, story time itu loh, storytelling time. Kayak anak kecil kalau dibacain buku cerita gitu lalu dia tertidur waktu dia masih kecil. Raja mau dibacakan, panitera membacanya, dan kok bisa pas di halaman tentang jasa seorang Yahudi namanya Mordekai. Beberapa tahun yang lalu pernah menyelamatkan raja dari konspirasi pembunuhan oleh dua orang namanya Bigtan dan Teres. Mereka itu memegang posisi kunci karena mereka beneran pegang kunci. Mereka itu bodyguard raja di pintu. Mereka sudah rencana untuk bunuh, tetapi Mordekai tahu, Mordekai bisa kedengaran. Tuhan itu punya berbagai macam kebetulan yang Tuhan berikan.
Mordekai itu kok bisa ada di sana? Mordekai itu bukan orang kepo yang suka nguping, kok bisa one day, suatu hari berada di tempat yang tidak disangka dia bisa mengetahui suatu konspirasi. Kadang-kadang persoalan kita itu datangnya itu nanti, tetapi zaman dulu Tuhan sudah sediakan solusi. You never know, you know. Makanya itu kalau kita hidup hari ini tuh, percayalah bahwa apa yang kau tabur akan kau tuai nanti. Siapa pernah sangka bahwa beberapa tahun yang lampau, itu Mordekai pernah laporkan sebuah kejahatan, nanti itu jadi peluru keberhasilan bukan hanya untuk Mordekai, tetapi untuk menyelamatkan seluruh kaum bangsanya. What you do today akan ada compound effect, pasti akan ada efek multiplikasi. Apa yang kau tabur hari ini itu nanti suatu hari bukan hanya baik untuk dirimu, tapi itu akan menyelamatkan sesuatu dan itu akan berdampak ke orang banyak. Kita tidak pernah tahu loh, perbuatan baik yang kita lakukan sekarang atau suatu kejahatan yang kita hindari dan kita gagalkan, ternyata suatu saat nanti keturunanmu akan menuainya. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan solusi sebelum masalah tiba. Jauh hari. Dan jangan sampai kita ngomel kalau jasa kita belum terbayarkan. Kalau kita itu, apa yang kita lakukan itu belum diingat oleh orang. Kalau diingat zaman dulu misalnya, zaman dulu raja sudah kasih dia reward, kasih dia kehormatan, kasih dia kebesaran, kasih dia upah. Maka raja sudah tidak berutang budi. Sehingga suatu hari ketika Haman atau Hitler ini bangkit untuk membunuh orang Yahudi, itu sudah tidak bisa lagi menjadi senjata di tangan Mordekai. Karena raja merasa berhutang, akhirnya raja dengarkan kemauannya Mordekai dan Esther. Jadi ada delayed reward in your life. Kalau Tuhan berkata semua itu indah pada waktunya, itu termasuk semua jasa kita yang belum hari ini diakui, dan belum kita terima sebuah terima kasih, dan tidak mendapat upah apa-apa, gak apa-apa kalau memang kita belum menerimanya, itu belum waktunya. Supaya nanti kita menerimanya tepat di waktu kita sungguh-sungguh membutuhkannya. Manusia kan gak mau kekurangan 20.000 rupiah. Kurang dikit mana kembaliannya? Ya saya bukan berkata kalau sampai kembalian Anda kurang Anda tidak buka mulut, bukan. Tapi jangan perhitungan gitu loh. Ada orang itu saking perhitungannya itu luar biasa. Mana hakku? Terus haknya terus yang diperjuangkan. Kurang dikit doang udah berantem sama orang. Sometimes ya ada haknya, saya sendiri merasakan ada hak saya dalam hidup ini yang seperti tidak diberikan. Tapi saya nggak apa-apa. Jangan Anda anggap kebaikan itu seperti mesin ATM. Semua itu nanti akan ada cashback. Akan ada cash yang keluar. Tidak harus semua perbuatan baikmu itu diingat orang. Tidak harus hari ini jasamu itu ada timbal baliknya. Serahkan pada Tuhan. Jadi saya ingat ayat, hakku terjamin pada Tuhan. Sekalipun hatiku dan batinku habis lenyap, hakku terjamin padanya. Untung Mordekai itu nggak dihormati zaman itu. Kalau di zaman itu dia dihormati hanya dapat materi, tapi sekarang dia dapat keselamatan untuk seluruh orang Yahudi. Compound effect, ada efek multiplikasi. Makanya jangan ngomel melulu. Aku sudah baik sama orang itu, terima kasih aja enggak. Aku selalu berapa tahun aku itu bekerja di perusahaan ini. Kok? Nggak usah pakai kok. Kita hidup itu dari firman Allah. Jangan marah. Hari itu dalam kitab pencatatan sejarah dibacakan di hadapan raja dan di situ didapati ayat 2, suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan, ya, Bigtan ini bukan yang dimakan sama bubur, itu Bitan.
Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, perhatikan kalimat ini, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Saya sangsi, kalau bahkan raja pun mengenal siapa Mordekai itu. Raja ini pegang kuasa 127 provinsi dari India, Afrika sampai Timur Tengah. Ini enggak main-main, ini raja besar banget. Dia nggak mungkin ingat lah dari India sampai Ethiopia. Dia nggak mungkin ingat. Dia nggak mungkin tahu si Mordekai itu siapa. Tetapi sifat royalty, sifat bangsawan itu sudah menjadi darah daging dalam diri seorang raja. Bahkan raja jahat pun, Raja Ahasiweros bukanlah raja yang takut akan Allah. Dia bukan seperti Daud, Salomo gitu. Dia raja yang tidak kenal Tuhan. Dia raja sekuler. Gini aja dia punya sifat. Kalau ada orang berjasa sama dia, dia mesti balas budi. Nah hari ini kita sebagai anak raja, kita sendiri pun bangsawan lebih tinggi. Kita ini anak-anaknya Bapa di sorga, raja di atas segala raja. Jangan pernah lupa pada orang-orang yang berjasa kepadamu. Kalau jasamu dilupakan nggak apa-apa, ingat ayat tadi, ingat apa yang saya sampaikan. Mungkin Tuhan akan reward Anda nanti, dan itu reward bukan hanya untuk dirimu, itu akan menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. Tetapi kita yang berutang budi, maka firmannya beda. Firman bermata 2. Mata satunya mengajarkan, kalau Anda yang berutang budi pada seseorang, jangan pernah lupa diri. Jangan jadi malin kundang. Jangan lupa dengan orang-orang yang melahirkanmu, yang membesarkanmu, yang menyekolahkanmu. Jangan juga lupa dengan sekolahnya, jangan lupa dengan gurunya. Klise ya apa yang saya sampaikan, tapi betul. Kami juga punya kesaksian seperti itu, hanya kami dilarang oleh Tuhan untuk menceritakan secara eksplisit karena tangan kiri memberi, tangan kanan jangan tahu. Kami juga melakukan sesuatu terhadap guru-guru kami. Ya, kalau saya sih pindah-pindah soalnya sekolahnya dulu sebentar di Taiwan, sebentar di Indonesia, sebentar di Singapura, lalu di Kanada. Istri saya banyak melakukan itu terhadap guru-gurunya. Saya tahu kebenaran ini, firman ini mengajarkan kepada kita kalau kita ini anak raja, kita ini raja-raja kecil di bawah Yesus. Maka kita harus punya sifat bangsawan, kehormatan dan kebesaran apa yang sudah dianugerahkan atas Mordekai. Jangan lupa juga pemimpin-pemimpin yang memberimu pemimpin-pemimpin rohanimu, CGL-mu. Kalau Anda adalah member CGL, jangan lupa coach-nya, coach jangan lupa TL-nya, TL jangan lupa your pastors atau gembala-gembalamu, gembala gereja lokal, gembala regional. Do not forget them. Kitab Ibrani mengajarkan, kau panuti kehidupan mereka. Jikalau mereka mengajarkan dan melakukan pengajaran mereka, pemimpin-pemimpin yang baik patut dihormati 2 kali lipat. Itu ayat. Jangan lupa untuk memperhatikan kebutuhan mereka. Misalnya, papa mama, guru Anda, atau siapapun yang berjasa dalam kehidupanmu. Jangan lupa teman-teman Anda, saudara seiman yang memperhatikan Anda waktu Anda down. Suatu hari waktu mereka down, dengan senang hati ulurkan tangan, ulurkan hati. Kehormatan dan kebesaran apa yang dianugerahkan pada Mordekai oleh sebab perkara ini? Raja nggak bisa tidur, tambah nggak bisa tidur. Dengar cerita, jawab mereka, para biduan raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Raja langsung malu, kok gitu? Aku ini raja besar 127 provinsi, pemerintahanku itu terbentang dari Ethiopia sampai India. Aku raja yang benar-benar menguasai beberapa benua. Afrika, Asia. Kok ada orang menyelamatkan nyawaku? It was certain death, aku pasti mati. Kok tidak ada yang melakukan apa-apa terhadap orang itu? Yang salah memang sudah dibunuh, tapi yang benar, kan kayak begini kan aku bukan raja mulia. Bapak ibu saudara, jangan mudah tidur kalau Anda masih berutang. Bukan berutang budi, utang sungguhan. Jangan uang besar, uang kecil juga
Jangan gampangin orang. Misalnya pas lagi, aduh dompetnya ketinggalan, lalu ditalangi dulu sama teman. Mungkin lagi makan atau lagi mau beli sesuatu. Kalau mau beli sesuatu tahan, pulang ambil dompet dulu, balik lagi, jangan gampangin uang orang. Kalau itu tidak di dompetmu, bukan uangmu. Jangan, gak apa-apa lah, bayarin dulu lalu lupa. Zaman sekarang kan lucu. Biasanya yang dipiutangi itu yang lupa untuk mengembalikan. Dan yang menghutangi itu biasanya, yang berhutang itu lebih garang. Jadi yang memberi piutang kalau oleh telepon, Ci sudah bisa balik enggak? Kamu tuh enggak punya hati, enggak punya nurani Kristen katanya. Loh, kok malah justru terdakwa jadi hakimnya? Bukankah ayat berkata siapa berhutang, dia adalah budak kepada siapa yang memutangi. Jangan gampang, jangan mudah berhutang. Tapi misalnya sungguh-sungguh sesuatu yang tidak bisa Anda tunda. Ya, misalnya Anda benar-benar tidak bisa Anda tunda. Ada orang yang talangi, ada orang yang memberikan dulu. Sekalipun itu hutang sama tukang parkir, jangan kau tidur malam itu. Keringat dinginlah dalam tidurmu. Kehormatan, kebesaran apa yang sudah kuberikan pada Mordekai. Apalagi kalau itu hak orang. Jangan gampang berhutang. Orang Kristen tidak boleh punya sifat ini. Ini sangat-sangat murahan. Sifat seperti ini adalah sifat yang pasti bukan sifat seorang bangsawan. Anak Tuhan itu gak punya sifat ini. Saya harus berkhotbah melawan hal-hal seperti ini di dalam diri kita. Orang yang suka gampangin orang lain. Jangan gampang-gampang terima. Apalagi yang bukan hakmu, sekalipun diberikan kepadamu pun Anda harus pastikan itu untuk apa? Apakah rela? Konteksnya tepat tidak? Apakah gratifikasi kalau itu memang posisi Anda? Atau sebagai bentuk gratitude atau terima kasih, itu pun dalam bentuk terima kasih pun Anda harus berkata, gak usah lah gini-ginian. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Setiap kita punya salary karena kita punya pekerjaan yang sah. Cukupkan. Percaya pada Tuhan. Tuhan itu bisa cut yang namanya medical bills kita. Dengan memberi kita sehat. Herannya banyak orang yang pas-pasan tuh badannya sehat-sehat ya. Tidak sedikit malahan justru orang kaya itu yang sakit-sakitan. Saya tidak berkata kaya miskin itu dibedakan Tuhan. Tapi hati orang. Dan Tuhan tahu kebutuhan kita. So jangan iri. Cukupkan dirimu dengan salarymu, dengan gajimu. Lalu investasikan dengan benar. Jangan yang bodong-bodong. Jangan cepetan kembalian tanpa harus melihat, tanpa tahu hulu hilirnya, nggak ngerti prosesnya. Pokoknya cemplungin sekian nanti. Bunganya nggak usah yang begituan. Nggak usah main yang terlalu resiko spekulatif. Nggak usah ingin jadi kaya semalam. Simpan tabung sesuatu yang holds value, sesuatu yang bisa mempertahankan nilai itu, bahkan bisa bertambah pelan-pelan. Kekayaan yang cepat didapat nanti juga cepat hilang. Saya mau ngomong, memang saya agak sedikit mulai bicara agak luas. Tapi kembali ke kehormatan dan kebesaran. Ingatlah sifat bangsawan. Nggak gampangin jasa orang. Nggak gampangin hak orang yang belum diberikan. Jangan tidur pulas kalau Anda masih hutang 5.000 rupiah sama orang. Apalagi 5.000 dolar. Jangan tidur pulas. Jangan datang ke gereja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalau kita seperti itu tetap harus datang ke gereja. Karena di gereja kita dibenarkan. Justru orang salah butuh kebenaran. Justru orang sakit butuh tabib. Apalagi kalau kita terlibat dalam pelayanan, jauh lebih benar wong kita pegang perkakas Tuhan. Kalau kita datang itu hendaknya kita tidak menjadi seperti orang Farisi yang melihat orang lain, aku tidak seperti dia. Tapi seperti pemungut cukai itu yang tepuk-tepuk dadanya. Datanglah sekalipun dalam doa ketika semua sembahyang kita menundukkan diri berkata Tuhan aku tidak layak. Datanglah, tapi rasalah tidak layak. Karena aku pernah larikan uang orang. Hai Sakius, kembaliin uang orang itu.
Jangan kita berada di gereja bertindak seolah-olah nothing is happening. Lalu kita berkata, puji Tuhan. Betapa munafiknya. Kehormatan dan kebesaran apa? Ini raja sekuler yang berkata gitu. Orang gak takut akan Tuhan. Aduh, aku tambah gak bisa tidur lagi nih bidu Anda. Hai panitera, kamu cerita begini tambah gak bisa sleep saya, gak bisa pulas. Aduh, tapi waktu raja baru aja garuk-garuk kepala, masuklah satu orang ke dalam ruang kerjanya, ke dalam istananya. Kita lihat ayat 4. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Tiba-tiba dia dengar langkah kaki. Karena gak semua orang punya kartu akses. Tapi ada orang-orang yang punya kartu akses seperti Haman, karena Haman ini adalah Perdana Menterinya Ahasiweros. Ini orang nomor 2, the second man in charge. Maka bertanyalah raja, siapakah yang ada di pelataran itu? Pada waktu itu Haman baru datang, perhatikan, di pelataran luar istana raja, untuk memberitahukan kepada Baginda, kok bisa tepat gitu ya waktunya, bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lucu banget, Tuhan itu punya selera humor, tapi jangan main-main, selera humor Tuhan pun kudus. Bisa pas dibacakan oleh bidu Anda, jasa Mordekai yang belum terbayarkan oleh raja, masuklah Haman, mau laporkan Mordekai dan memohon pada raja untuk menggantungkan dan membunuh orang ini. Kok bisa tepat? God's timing. Andai kata misalnya si Haman datangnya itu setengah jam lebih awal, atau mungkin 10 menit aja membaca gitu, gak lama, buyar, gak sampai cerita Mordekai ke telinga raja. Raja itu gimana pun kupingnya tipis. Siapa yang ngomong dulu, masuk dulu. Untungnya masuk dulu informasi yang objektif. Karena catatan sejarah itu semuanya terbukti. Bukan gosip, bukan fitnah. Sebelum masuklah si gosiper itu. Sebelum masuklah si hater itu. Bisa tepat waktu, pas, top notch, benar-benar langsung on the dot, langsung ke detik di mana barusan selesai panitera raja atau pencatatan sejarah itu dibacakan ke telinganya, baru tutup buku, raja tanya, loh kok belum ada yang reward dia? Tuk, masuklah musuh Yahudi yang mau bunuh Mordekai. You think itu kebetulan? Faktanya bahwa Mordekai dulu pernah nyelamatin raja itu pun bukan kebetulan. Itu adalah investasi Tuhan dalam diri orang Yahudi ini. Yang nanti akan dituai demikian rupa. Bunga perbuatannya beberapa waktu yang lampau adalah keselamatan bangsa Yahudi. Tapi Mordekai, hari itu Mordekai suatu figur yang blur, raja tidak tahu, tapi bisa tiba-tiba jadi pusat perhatian raja, lalu Haman masuk untuk memproposalkan eksekusinya. Menurut saya semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Jangan lawan Tuhan, nggak menang, karena Tuhan itu sutradara yang tidak tertandingi. Tuhan itu tidak acting, semua yang Tuhan lakukan itu real. Tapi Tuhan itu penata alam semesta, dia tahu bagaimana satu planet dengan planet lain tidak tabrakan. Dia ngerti, dia tahu bagaimana mengatur kejadian hidup kita. Sehingga kita selalu berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu orang yang tepat. Bukan hanya di saat yang tepat, untuk tujuan yang tepat. Jangan melawan Sang Maha Tahu. Dia luar biasa. Dunia berkata hoki, bukan. Tuhan yang menata. I don't believe in luck. Kita tidak perlu keberuntungan. Aku hanya butuh Tuhan, cukup beruntung aku. Kalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Dia nggak pakai kuasa melulu. Dia pakai hikmatnya untuk mengatur timingnya. If God is on my side, malah justru kita bisa beritahu pada musuh kita, good luck my friend.
I don't need good luck, I have a good God. Aku tidak perlu keberuntungan, aku punya Allah yang baik. Tapi orang yang menentang mereka yang dikenan oleh Allah, good luck. Good luck, Haman. Gak tentu kita langsung menang, tetapi Tuhan izinkan semua penderitaan itu untuk mendatangkan kemenangan. Tapi ingatlah kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Ayat 5, saya tunjukkan kelucuan lainnya. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Ini kata biduanda di sini itu siapa kan tidak ada nama. Tapi nanti di kebaktian terakhir, atau kebaktian-baktian berapa, nah, pokoknya kebaktian nanti, waktu sampai ke cerita itu, saya akan tunjukkan ada satu biduanda yang akhirnya menyarankan Haman untuk digantungkan di tiang yang dia buat untuk Mordekai. Bahkan orang-orang figuran yang pas bacain di sana itu, yang lagi shift malam, itu pun nanti bisa orang yang sama ketika Haman tertangkap basah. Luar biasa, kalau Anda baca nih semuanya ya, kitab Esther ini unik. Kalau Anda baca, ini lebih baik daripada nonton drakor melulu. Ini kalau Anda baca ini sinetron sesungguhnya, karena ini sejarah. Kalau Anda baca kitab Esther, ada sesuatu yang unik kalau Anda perhatikan. Tidak ada sebutan kata Tuhan di dalamnya. Tapi Anda bisa lihat dari halaman pertama sampai akhir, Tuhan semua yang merajutnya. Lalu jawab para biduanda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran, maka tita raja suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, ayat 6, bertanyalah raja kepadanya. Nih, raja tanya nih, hey man, gitu ya. Apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kalau raja tanya gitu, ya jawab. Tapi ternyata orang ini memang narsistis. Ada orang itu punya kepribadian seperti itu. Kata Haman dalam hatinya, pada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Hati-hati Bapak Ibu. Di hidup ini lebih baik mawas diri daripada GR. Kalau sama Tuhan GR lah. Karena Tuhan itu baik. Kalau di hidup ini dengan sesama manusia, never think that you are a VIP. Jangan pernah mengira, jangan pernah merasa Anda adalah seorang VIP. Tidak ada di dunia ini, sungguhan. Di dunia ini yang ada hubungannya itu transaksional. Orang hanya VIP kalau dia menduduki suatu posisi. Setelah itu ya wis. Demikian pula Anda. Kalau Anda dan saya menaruh status kita, identitas kita di sana, jangan heran, kita hanyalah plastik saja. Suatu hari orang akan lupa dan sakitnya kita akan lebih lagi, jatuhnya lebih curam lagi. Kalau kita meninggikan diri karena posisi. Jadi orang itu tidak boleh narsis. Haman berkata dalam hatinya, raja cuma tanya, menurut kamu orang yang pernah melakukan kebaikan kepada raja dan raja berkenan menghormatinya, enaknya gimana ya perlakuannya? Jawablah. Jawab itu harus selalu dari pikiran yang jernih. Jangan dari hati yang gila hormat. Jawab apapun juga itu selalu usahakan objektif. Jangan GR dulu. Haman berkata dalam hatinya, raja ngomong tentang aku ini. Raja bilang soal gua ini. Siapa lagi lah? Siapa lagi yang raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripada aku? Let's be humble today. Mari kita rendah hati tahu bahwa kita tidak tahu segala sesuatu. Apa yang kelihatan di kasat mata kita, yang ada di ruang mata kita kiri kanan atas bawah, itu semuanya menurut hemat dan pengetahuan kita. Tapi Tuhan itu tahu lebih luas. Tuhan itu tahu lebih luas. Karena itu selalu jangan pernah memikirkan diri kita lebih besar dari orang lain. Pikirkan orang lain itu lebih besar dari diri kita. Mawas diri itu lebih baik daripada meninggikan diri. Karena ujungnya lebih baik kita diangkat daripada direndahkan. Orang yang duduk selalu menghendaki tempat yang terhormat. Jangan-jangan ada orang lebih terhormat datang nanti, lalu nanti petugas akan berkata, tolong mundurlah berapa baris. Lebih baik kita tuh duduk itu cari tempat yang biasa,
Lalu tuan rumahnya sungkan karena tahu Anda siapa. Jangan di situ, sini maju. Ini tidak berlaku di dalam gereja. Kalau dalam gereja, kecuali kalau memang sudah dibungkusin di situ ada host pastor, tempatnya petugas-petugas, tempatnya praise and worship misalnya, majulah, duduklah di depan, jangan lebih belakang lebih enak supaya nanti kalau pulang nggak kelihatan. Kalau itu motivasimu, maju. Tapi kalau itu bukan motivasi Anda, duduk di mana aja sama. Haman ini GR orangnya dan juga sangat gila hormat. Coba lihat ya jawaban dia menjadi jebakannya sendiri. Ayat 7, oleh karena itu jawab Haman pada raja. Mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. Wah, dia sudah besar kepala. Wah. Hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri. Dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri. Dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja. Orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan pada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan pada orang yang raja berkenan menghormatinya. Berhenti di sana sebentar, saya tunjukkan satu personality, suatu kepribadian yang kalau kita ada sedikit gitunya, kita harus minta sama Tuhan dalam doa, change my heart, oh Lord. Ubah hatiku, karena hati seperti ini cepat lambat akan dijatuhkan oleh Tuhan. Kepribadian daripada Haman ini narsistis dalam arti Haman ini sekalipun Perdana Menteri orang kedua, tapi di dalam kerajaan juga ada orang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Memang dia slightly lebih tinggi, tapi dia jauh di bawah raja. Jangan lupa, zaman dulu itu bukan demokrasi, zaman Ahasiweros itu zaman aristokrasi, artinya kerajaan. Raja itu daulat. Tapi raja lebih percaya pada satu pejabat. Namanya Haman. Dan Perdana Menteri ini membawahi menteri-menteri yang lain. Tapi ini tidak sama dengan kepresidenan. Raja Baginda itu memerintah selama-lamanya sampai dia meninggal dunia. Raja Ahasiweros lebih percaya. Haman kok tidak bisa mawas diri ya. Bahwa hari ini dia lebih dipercayai. Tidak ada jaminan bahwa besok raja akan mencabut kepercayaan itu. Kepercayaan is kepercayaan. Ini yang membuat kita semua harus mawas diri. Everything di tangan kita. Baik itu harta, benda, koneksi, whatever. Itu kepercayaan. Ministry, pelayanan, pekerjaan, karir kita itu kepercayaan. Jadi waktu kita lebih dipercayai, jangan sampai lupa bahwa tetap itu hanyalah sebuah kepercayaan. Makanya Tuhan ingatkan kita para gembala-gembala juga, bahwa domba yang kupercayakan itu janganlah kau berbuat seolah-olah hendak memerintahnya, atau seolah-olah kaulah yang memilikinya. Tapi pimpinlah dengan teladan, lakukan dengan sukarela. Kadang-kadang kita bisa lupa, tidak ada yang bisa membuat orang itu buta seperti kuasa. When you are given power, you forget. When you're given riches, atau Anda diberikan harta benda, kita juga bisa lupa. Jangan lupa, Haman ini kok nggak ngerti ya. Kalau kamu lebih dipercayai, tempatmu itu nggak pernah aman. Tempatmu hanya seaman integritasmu. Makanya itu Tuhan berkata, orang sombong, orang congkak, aku lawan. Barang siapa meninggikan diri, aku sendiri tidak akan kuwakilkan ke malaikat, aku akan merendahkan dia. Tapi siapa yang merendahkan hati, aku akan terus angkat. Ada satu pejabat yang terus diangkat Tuhan, namanya Daniel. Di kerajaan Babilonia. Kerajaan Babilonia lalu dikalahkan oleh kerajaan Persia. Ya sekarang ini Daniel sebelumnya. Dan jadi lupa mau ngomong apa. Pagi-pagi gini saya ajak Anda ngomong lebih dalam tentang sejarah, oke ya? Udah liburan kan? Jadi pejabat yang diangkat terus Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel itu orang yang melewati beberapa raja, dia tetap ada di sana dan posisinya makin hari makin kuat. Sekalipun dia dari waktu ke waktu ganti pemerintahan, dia diuji lagi, dicobai, masuk ke gua singa.
tapi dia selalu tampil sebagai pemenang. You see, Tuhan tidak perlu melengsarkan siapa-siapa kalau kita rendah hati. Kalau kita rendah hati, kita diangkat terus, dan terus diangkat. Tapi Haman ini lupa kalau itu kepercayaan. Dia lupa. Dan dia sifatnya sesuatu yang buruk ini. Kalau Anda melihat sifat seperti ini pada anak buahmu atau bahkan anak kandungmu, Anda harus melakukan sesuatu. Kecuali kalau dia anak tunggal. Kalau dia bukan anak tunggal, misalnya baik ini anak rohani, anak buah, anak kandung. Pokoknya kalau kita itu mendidik orang, perhatikan tanda-tanda ini tanda-tanda buruk, yaitu jikalau muncul seseorang seperti Haman yang tidak mau setara dengan saudara-saudaranya. Meskipun dia sekarang menjilat ke atas, Haman ini kan sangat-sangat mengeluhkan raja, ya karena ketakutan. Karena raja itu absolut soalnya kuasanya, daulat. Dan Haman, waktu ditanya, enaknya gimana ya, diapain ya orang yang dikenan raja? Coba lihat gak, dia mintanya apa? Dia minta kudanya raja, dia minta keretanya raja, dia minta bajunya raja, dia minta. Orang kayak Haman ini kelihatannya, jadi hati-hati dengan orang yang seolah-olah mengeluhkanmu, bahkan menjilatmu. Kalau Anda mau tahu dia tulus enggak itu, bagaimana dia itu bekerja sama dengan orang-orang yang setara. Atau sedikit lebih tinggi enggak apa-apa, lebih dipercaya, atau sedikit lebih rendah, gimana? Kalau dia maunya hanya main atas terus, sama yang atasnya saja, Anda jangan terlalu happy. Seolah-olah Anda itu disanjung oleh orang itu, jangan makan bombongan. Kalau dia tanda yang kelihatan di depan adalah dia nggak bisa kerjasama dengan orang yang ada setara dengan dia, ya 11-12 lah atas bawah, tapi setara. Bukan dengan big boss-nya misalnya, setara. Maka Anda harus lihat bahwa orang itu nggak tulus kepadamu. Itu kalau Anda lengah, Anda pun akan dipenggal kepala sama dia. Karena dia mau bajumu, dia mau kudamu, dia mau keretamu. Dan bahkan sesama anak Tuhan mau mendahului. Ini sesama anak buah raja loh ya. Bahkan dia sarankan karena dia kira yang dimaksud raja adalah dirinya. Kalau nanti raja mau hormati begini ya, panggil bangsawan yang lain untuk arak dia. Agak keterlaluan gak sih? Bangsawan lain disuruh jadi kusir kuda. Untuk arak dia ke seluruh kota sambil elulukan, inilah orang yang dikenan raja. Itu kalau Haman gak sendirian, yang lainnya udah lihat-lihatan. Itu seperti Yohanes dan Yakobus yang ingin memerintah. Murid-murid lainnya jadi marah kan. Permintaan macam apa lu? Kamu mau membesarkan diri atas kami ya, kamu mau meninggalkan diri. Sampai Yesus harus tegur tuh murid-muridnya. Hehehe, jangan begini. Ini berantem soal sesuatu yang sangat konyol dan bodoh. Sebab orang yang kutinggikan adalah seperti anak kecil ini. Siapa terbesar melayani. Tuhan harus benarkan culture-nya atau kebudayaan yang salah. Tapi Haman ini ingin meninggalkan diri. Raja, kalau saya jadi Ahasiweros, saya langsung tahu ini orang. Dalam bahasa Ibrani puhau ini. Nggak apik orang ini, nggak baik. Anda lihat kalau semuanya ada anak juga sama. Kalau maunya hanya tapi nggak sama saudara-saudaranya, itu nanti suatu hari kalau rebutan harta dia yang paling garang. Anak rohani juga sama. You watch it, sekalipun kita bukan raja, kita bukan baginda, kita ini hanyalah steward, manajernya Tuhan. Kalau Anda lihat, mereka tidak mau kerjasama, nempelnya sama-sama ini. Kalau diberitahu sama saudara-saudaranya, baik yang lebih tinggi sedikit atau lebih rendah, nggak mau. Nggak, aku cuma dengar ini. Tidak pernah mau mawas diri, tidak pernah mau sama yang lainnya. Maunya sama itu doang. Jangan-jangan yang diincar adalah posisimu. Tanda ini kelihatan. Ini tipe orang yang tidak mau setara dengan siapa-siapa, kecuali disetarakan dengan raja. Ini orang bukan orang yang punya visi. Puhau orang yang tidak baik, ini orang yang berambisi. Hati-hati dengan orang begitu. Ambisi itu bagus kalau disertai penundukan diri. Tapi ketika ambisi hanyalah ambisi, bahaya.
Sebab orang ini kalau ada kesempatan untuk kudeta, dia pasti akan menjadi yang pertama. Bigtan dan Teres tidak ada apa-apanya. Orang ini akan membunuh raja dan tega. Tapi Mordekai nanti kalau Anda lihat, nanti di kebaktian-kebaktian berikutnya akan lebih terlihat. Mordekai itu orangnya berbakti. Dia melakukan sesuatu yang mulia pun tidak diingat. Dia tetap ada di istana dan tetap mengabdi. Kalau orang ini terlalu banyak bumbunya lah. Haman ini orang yang terlalu flamboyan. Maunya banyak, maunya begini, mau begini. Aduh, tipe seperti ini kalau dalam perusahaan ini merepotkan. Ini hanya menjadi liabilitas, dia menjadi beban. Dalam pelayanan orang seperti ini tidak akan berbuah, tapi kemana-mana akan berantem sama semua orang. Kecuali sama gembalanya. Kalau kita baca begini ya, kalau baca ayat gini, kita jadi pinter loh. Kalau saya baca ayat gini itu, saya jadi seorang pemimpin yang jauh lebih equip. Tidak heran firman Tuhan berkata, orang yang baca Alkitab diterangi sama Roh Kudus, dia itu seperti dapat equipment, seperti dia diperlengkapi untuk perbuatan baik. Perbuatan baik itu bukan hanya perbuatan baik, amal sosial. Perbuatan baik itu adalah tugas jobmu itu akan terlengkapi. Karena kita punya hikmat yang maha tinggi. Waktu saya baca gini, bukan menghakimi orang lain, bukan. Tapi saya bisa menilai pohon dari buahnya. Buah pohon itu tidak selalu buah roh yang nampak. Buah pohon itu juga buah-buah yang salah kan kelihatan. Kenapa ya dia? Kok sama yang lainnya nggak mau ya? Maunya sama aku terus nggak mau sama yang lainnya. Sama orang-orang, ayo sini kerjasama, saya nggak pernah mau. Catat, kasih tanda. Sebelum berubah, jangan kau percayakan lebih. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini hikmat leadership yang luar biasa. Oh, saya seharusnya tidak masuk ke arah leadership sih. Kita tidak perlu keberuntungan, tapi saya rasa Anda cukup dewasa. Kok Roh Kudus bawa saya sampai ngomong soal kepemimpinan? Pasti di sini ada banyak pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang akan segera jadi pemimpin. Saya berharap apa yang saya ajarkan akan berguna buat Anda. Haleluya. Nggak lama lagi langsung lompat aja. Lucunya ya, Anda lihat ya. Ayat 10, maka titah raja kepada Haman. Amannya sudah dreng, udah eng-ing-eng gitu ya, udah pakai drum berbunyi drrrr. Segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi. Saya bisa bayangkan di benak Haman langsung wek. Langsung feeling low dia, low. Feeling low itu bukan cuma merasa down, rendah, tapi feeling low. Yang duduk di pintu gerbang istana, gua kira, makanya jangan GR dulu. Mendingan kita ngomong kalau ditanya sesuatu itu selalu ingatkan, it's not me. Tapi kalau dalam misalnya suami istri berantem gitu ya, selalu pikirkan, it may be me. Bukan tuduhan, tapi kita introspeksi itu selalu kita dulu. Inilah aku, utuslah aku. Tapi kalau bicara soal reward, yang manis-manis sekalinya selalu tanya, it's not me. Supaya nanti kalau diberikan, it's you. Itu kamu. Kita itu bahagianya luar biasa daripada kecewa. Saya itu selalu menolak dulu, bukan menolak berkat. Tapi menolak berpikir bahwa aku sebagus itu. Kadang-kadang kita itu harus agak sedikit slow-mo ya. Kalau terima pujian. Masa ya? Aku itu gitu dah. Oh iya. Sudah selesai. Tepiskan. Jangan direnungkan. Jangan sampai kita gede kepala. Kita itu seharusnya agak sedikit slow motion kalau terima pujian. Itu saya tak. Maksudnya aku. Agak sedikit nggak ngeh gitu. Tapi ada orang itu yang GR dulu, GR melulu. Dan orang seperti ini akan mudah kecewa. Dan memang Tuhan sengaja kecewakan. Ini plot twistnya di sini luar biasa sekali. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu ayat 11 dan dikenakan pakaian itu pada Mordekai. Lalu dialah yang mengarahkan Mordekai melalui lapangan kota itu. Luar biasa enggak? Sambil berseru dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Ini yang namanya, tolong lengkapi kalimat saya. Ini yang namanya senjata makan Tuhan. Sedangkan orang yang berkenan pada Tuhan, tiada senjata yang mempan. Semua senjata ditempa melawanmu tidak akan berhasil. Semua senjata ditempa melawanmu justru menjadi peluru keberhasilanmu. Senjata makan Tuhan ya begini,
Inilah Haman. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hati dan berselubung kepalanya. Ayat 13, dan Haman menceritakan kepada Zeres istrinya. Ini istrinya juga nggak baik ini, puhau ini orangnya. Kalau Anda baca Esther Part 1 yang saya ajarkan di GMS Surabaya Timur beberapa minggu yang lalu, saya jelaskan bahwa istrinya itu malah justru dan sahabat-sahabatnya itu yang menyarankan, ini aja pasang tiang sulang, nah, supaya nanti menyulakan Mordekai di sana. Tapi ketika si Hamannya mulai kalah, mereka berbalik, tiba-tiba berubah advisnya. Makanya itu bodohlah orang yang dengarkan nasihat orang fasik, sebab orang fasik tidak memberimu nasihat yang betul. Mereka hanya memberikan nasihat apa yang nyaman, apa yang saat itu kelihatannya bisa kau terima. Dan Haman menceritakan kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya kan. Tapi mereka semua cuci tangan. Ya, maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh itu adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Good luck, honey. Loh, tadi tiang semuanya kamu yang saran. Semua orang arif bijaksananya, semua advisernya, semua penasihatnya, semuanya yes man. Tapi ketika sungguhan sekarang aku mengalami pukulan, kalian cuma hanya bisa ini. This is the best advice you can give. Ini sajakah nasihat terbaik yang bisa kau beri? Maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malah engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Dia lihat, kalian ini gimana? Ini kayak orang yang gembar-gemborkan, kita akan melindungimu, tapi nanti waktu musuh datang, mereka semua lari. Tapi kalau kita menang, mereka datang. Tapi kalau kita kalah, mereka lari. Ada tipe orang-orang yang seperti itu, sahabat seperti itu kau tidak perlukan. Itu sahabat yang tidak real, sahabat yang palsu. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja lalu mengantarkan Haman dengan segera. Perjamuan yang dilakukan oleh Esther, pasal 7 adalah horornya Haman. Waktu dia baru tidak bisa mencerna, dibawa pergi ke perjamuan, disitulah jerat terakhirnya dan perangkap. Dia jatuh ke perangkap sendiri. Kita tidak perlu keberuntungan kalau kita punya Tuhan. Nomor 1, saya kasih rangkuman supaya Anda pulang membawa catatan yang diingat. Setiap kebetulan indah dalam hidup kita adalah rencana Allah. Timing-timingnya. Salah satu berkat yang Tuhan berikan terindah dalam hidup kita adalah the blessing of timing. Divine timing. Waktu ilahi namanya. Berkat waktu Allah atas hidupmu. 2, yang kita perlukan adalah penyertaan Tuhan secara nyata. Udah itu aja. Kita hanya butuh penyertaan Allah. Salah satu bentuk penyertaan Allah tadi saya sudah sampaikan, divine timing tadi. Salah satunya lagi adalah divine connection. Ya, kok bisa ada biduanda ini yang ngomong itu nanti adalah orang yang sama. Waktu menyarankan what to do with Haman, apa yang harus dilakukan pada musuh Israel ini. Semua itu ditata Tuhan, penyertaan. Sungguhan, jangan minta pembelaan. Nanti jangan-jangan hatimu tidak mudah, hatimu nggak kenaan, gampang nggak terima. Saya nggak biasakan diri meminta pembelaan Tuhan. Bela, pukul orang itu. Apain orang itu? Nggak usah suruh hukum sana, hukum sini. Emangnya kita hakimnya? Tuhan tahulah what to do. Saya hanya minta Tuhan sertai. Be with me. Sertai aku. Sertai kalau Anda pengusaha, sertai bisnisku. Sertai rumah tanggaku, sertai keluargaku lah. Kalau kita minta Tuhan sertai, kita juga harus jaga kekudusan. Jangan main-main dengan kekudusan Allah. Bayar harganya untuk ada di dekat Tuhan. Seperti Mazmur yang katakan, siapa yang bisa naik ke gunung Allah, tangannya bersih. Cuci tangan. Bukan cuci tangan secara fisik. Cuci tangan secara hati untuk dekat pada Tuhan. 3, kita tidak perlu keberuntungan. Ya, tenang aja. Melawan orang yang dikenan Allah adalah melawan Allah. Udah gak usah lawan siapa-siapa. Fokusmu, tujuanmu hanyalah jadi biji mata Allah. Sebab tidak akan ada orang yang berani mencolek matanya Tuhan. Atau yang berhasil melakukan itu dan Tuhan izinkan lalu tidak akan dihukum oleh Allah. 3 hal ini yang Anda catat dan biar jadikan berkat dalam kehidupanmu di tahun 2025 yang Tuhan sedang kita jalani. Semoga ini menjadi suatu tuntunan dan pedoman untuk hidup dalam segala kemenangan dan segala berkat-berkat Kristus. Mari kita sama-sama berkata amin.